Halo semuanya, balik lagi dengan aku Dr. Sarah di Health Series. Waktunya Sarah memberikan tips kesehatan untuk kalian semua. Kali ini aku ingin membahas suatu topik yang menarik, yaitu bagaimana cara kita bisa merawat kesehatan wajah supaya wajah kita itu tetap bersih, sehat, dan tentunya terhindar dari jerawat. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan materinya, terima kasih ya buat kalian yang sudah subscribe di YouTube channel Roy and Sarah. Tapi kalau kalian baru di channel ini, halo, selamat datang. Dan jangan lupa ya subscribe dan juga tekan tombol lonceng notifikasi supaya kalian gak kelewatan video-video edukasi kesehatan seperti ini. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita bahas. Dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan tekan tombol notifikasinya. Terima kasih. Oke guys, jadi yang mau kita highlight dari materi kali ini adalah bagaimana cara wajah kita itu bisa bersih, sehat, dan tentunya bonusnya terhindar dari jerawat. Karena kulit wajah seperti itu menjadi dambaan setiap orang kan, nggak hanya perempuan, pasti laki-laki pun juga dalam hati pengen kalau kulit wajahnya itu tetap bersih gitu ya, sehat, dan nggak ada jerawatnya, ya kan? Nah, yang paling penting adalah bagaimana cara kita bisa membersihkan wajah secara rutin, teratur gitu ya. Karena ya tahu sih kalau misalnya kita seharian bekerja pasti ada rasa lelah, capek gitu ya. Dan akhirnya kita bisa skip yang namanya membersihkan wajah, mencuci wajah gitu. Padahal mencuci wajah itu adalah step yang paling penting dalam urusan skincare gitu ya. Jadi 3 skincare yang harus kalian penuhi itu adalah cleanser atau membersihkan wajah, kemudian menggunakan moisturizer, dan terakhir adalah sunscreen. Nah, jadi nanti mengenai kesehatan wajah ini akan aku bagi beberapa part ya, jadi supaya kalian tuh bisa lebih fokus gitu, bagaimana sih merawat kulit wajah gitu. Jadi kita mulai dari membersihkan wajah terlebih dahulu. Untuk perempuan yang sudah menggunakan make up gitu ya, nah, itu pasti sisa-sisanya gitu ya selama mungkin berapa jam? 8-10 jam gitu kalian keluar rumah menggunakan make up. Nah, pasti akan nempel banget tuh make upnya. Kemudian kalau laki-laki gitu ya, walaupun tidak menggunakan make up, mungkin ada yang menggunakan sunscreen. Kemudian kalian menggunakan kendaraan bermotor. Nah, kena tuh paparan dari asap, kemudian debu-debu, ataupun di tempat pekerjaan kalian juga ada debu-debu gitu ya, ataupun ya kotoran-kotoran lah, keringat yang menempel di wajah kalian. Akhirnya semua itu menumpuk dan akhirnya bikin ada sok-sok kulit mati gitu ya di wajah. Nah, walaupun kalian itu sudah lelah seharian bekerja, jangan lupa untuk membersihkan wajah. Karena salah satu faktor resiko dari tumbuhnya jerawat itu adalah ya kalian tidak rajin membersihkan wajah gitu ya. Ada sisa-sisa dari produk make up, ada debu, kotoran, ataupun minyak yang berlebih di wajah kalian numpuk dan akhirnya menutupi pori-pori wajah. Akhirnya terjadilah inflamasi gitu ya. Nah, kalau di istilah medis jerawat mungkin kalian sudah tahu ya, itu adalah acne vulgaris. Nah, acne vulgaris itu adalah suatu proses peradangan atau inflamasi kronik gitu dari kelenjar sebasean. Nah, selain itu, apa sih yang menyebabkan jerawat? Bisa karena faktor hormon gitu ya, hormon androgen, ataupun juga ketidakseimbangan hormon. Mungkin kalian pernah dengar yang namanya PCOS. Dan ada juga karena faktor stres gitu ya, ataupun karena adanya konsumsi obat-obatan tertentu. Kemudian ada juga karena ini bakteri gitu ya. Jadi karena ada bakteri di wajah kita gitu ya, ada P. acnes atau C. acnes, itu yang menyebabkan terjadinya proses inflamasi. Nah, hal-hal tersebut yang mau kita jaga nih supaya tidak terjadi jerawat pada wajah kita. Nah, kalau yang konsumsi obat mungkin bisa kita hindari gitu ya. Nah, kalau faktor stres ya berarti kita harus benar-benar bisa mengontrol manage stres kita supaya hormon-hormon itu juga balance kembali gitu ya. Kemudian makan makanan juga yang harus yang sehat gitu ya, jangan yang berminyak gitu ya, yang goreng-gorengan gitu. Kemudian minum air putih yang banyak, itu juga penting. Nah, yang mau kita bahas kali ini adalah bagaimana cara membersihkan wajah ya. Jadi kalau kalian mungkin baru pertama kali dengar, yaitu ada yang namanya istilah double cleansing atau 2 tahap membersihkan wajah.
dengan dua bahan yang berbeda gitu. Nah, double cleansing itu ada dua ya, tadi aku bilang. Jadi tahap yang pertama menggunakan bahan yang oil base gitu. Jadi ada yang bahannya itu ada oil, yang cleansing oil gitu ya. Jadi ada tetes minyak, tapi dia bisa membersihkan wajah. Ada yang cleansing balm, jadi dia bentuknya kayak balm gitu ya. Ada tuh produk-produk yang mungkin bisa kalian lihat di luar sana. Tinggal disendokin, nanti dia akan lumer sendiri seperti sabun gitu ya. Atau yang namanya micellar water, jadi bahannya tuh air, nanti taruh di kapas, kemudian kalian bersihkan wajah kalian. Atau yang namanya milk cleanser, atau yang bahannya dari susu gitu ya, milk. Nah itu bisa kalian gunakan untuk tahap pertama gitu. Nah, manfaat dari first cleanser ini adalah untuk menghapus kotoran ataupun sisa produk make up yang bisa larut dalam minyak gitu. Jadi kalian setelah pulang, jadi sebelum kalian tidur itu ya, baiknya sih double cleansing itu pada malam hari kalian bersihkan wajah dulu. Bisa pakai tadi cleansing oil atau cleansing balm, micellar water atau milk cleanser gitu. Kalian pilih salah satunya ya. Dan juga sesuaikan dengan jenis kulit kalian gitu, karena di luar sana kan banyak banget tipe-tipe pembersih wajah gitu ya. Jadi kalau kalian tanya, dok aku pakai yang mana nih bagusnya gitu, nah kalian harus perhatikan jenis kulit kalian, apakah kulit kalian itu tipenya yang normal gitu ya, atau yang kering, atau berminyak, atau yang kulit sensitif, atau kombinasi gitu. Kalau yang kering biasanya tuh dia kalau kita bersihkan tuh gampang kayak seperti tarik gitu ya, gitu, atau sampai terkelupas-kelupas tuh kalau kering. Kalau yang berminyak kelihatan nih di kulitnya tuh gampang mengeluarkan minyak gitu. Kemudian pori-porinya besar gitu, biasanya yang di sekitar pipi gitu kalau misalnya kulit yang berminyak. Tapi kalau yang sensitif, nah ini mudah terjadi reaksi gitu. Kalau misalnya kalian menggunakan produk tertentu akan terjadi kemerahan kayak gitu. Jadi benar-benar memperhatikan, kalau bisa pakai yang tulisannya itu ada hipoalergenik gitu ya. Jadi untuk meminimalisir resiko sensitif kulitnya. Kemudian yang keempat tuh ada kulit yang kombinasi. Nah, kalau kulit yang kombinasi itu biasanya di bagian T-zone atau di bagian dahi, di hidung itu lebih berminyak. Sedangkan di bagian lainnya itu bisa kering ataupun normal gitu. Jadi kalian harus memperhatikan kulit wajah kalian ya. Kalian harus mengenali, saya ini biasanya di siang hari nih sudah mulai berminyak gitu di bagian dahi, pipi gitu. Oh berarti kulit kalian tuh berminyak. Tapi kalau saya nih kayaknya nggak berminyak nih, lebih cenderung ke kering gitu. Nah itu berarti kalian tipenya kulitnya kering gitu ya, ataupun kayaknya cuma sebagian aja, berarti kalian yang kombinasi gitu. Nah pada saat kalian membeli suatu produk harus dibaca agar tepat sesuai. Jangan yang kering beli produk-produk yang untuk misalnya yang berminyak tadi, ataupun yang berminyak belinya untuk produk yang kulit kering gitu ya, malah nanti tidak cocok gitu. Karena skincare itu bukan bagus atau tidak bagus gitu, yang mahal itu pasti bagus, tidak. Tapi skincare itu adalah yang cocok dengan kulit kalian, seperti itu ya. Oke, tadi tahap pertama sudah kalian lakukan. Nah kemudian tahap kedua itu adalah menggunakan yang water base gitu ya, untuk membersihkan sisa-sisa residu dari yang tahap pertama, yaitu dengan sabun pembersih wajah. Nah, lagi-lagi untuk sabun pembersih wajahnya itu juga yang disesuaikan dengan kulit kalian gitu, karena banyak ya macam-macamnya sabun-sabun itu. Ada yang khusus ini, ada yang khusus itu, ada untuk yang berjerawat, ada yang untuk kulit kering gitu. Semua ada spesifikasinya seperti itu. Jadi jangan sampai salah ya. Nah, ini ada juga pertanyaan mengenai berapa kali sih kita baiknya untuk mencuci wajah gitu ya. Nah, sebaiknya ini juga disesuaikan dengan aktivitas kalian tuh seperti apa gitu ya. Kalau misalnya pagi hari, kalau aku biasanya nih hanya menggunakan satu kali ya, jadi tidak double cleansing. Karena kan kita baru bangun tidur, produk yang aku pakai di malam harinya tuh adalah skincare gitu ya. Jadi aku tetap membersihkan wajah dengan sabun pencuci wajah gitu ya, sabun wajah. Nah
Untuk malam harinya tentu akan menggunakan teknik yang double cleansing itu, karena menggunakan make up gitu ya, seharian juga terpapar ada debu, mungkin ada keringat juga gitu. Jadi itu harus dibersihkan 2 kali. Jadi kalian sesuaikan ya, kalau pagi itu hanya 1 kali tekniknya, yang malam itu 2 kali. Nah, itu dia teman-teman, bagaimana cara untuk membersihkan wajah secara benar supaya wajah kita itu bersih, sehat, dan juga terhindar dari jerawat. Bagaimana? Apakah tips ini benar-benar relate buat kalian, bermanfaat buat kalian? Kalau iya, jangan lupa ya, tekan tombol like dan juga subscribe channel ini. Kemudian kalian bisa share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tuh juga boleh teredukasi mengenai cara membersihkan wajah dengan benar. Oke teman-teman, see you on next video. Bye bye, God bless you.